Halo sahabat hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Kali ini kita menjawab lagi guys salah satu pertanyaan dari sahabat hukum kita yang ada di kolom komentar channel YouTube Bang Upik. Dari Bang Saiful Amri, Bang tolong review contoh surat hutang piutang yang bersifat pidana. Yang artinya kalau misalnya jatuh tempo, hutang tidak dibayarkan bisa langsung dipidanakan Bang. Oke, kita akan jawab pertanyaan ini. Hutang piutang bisa nggak dipidanakan? Pada prinsipnya, sahabat hukum ya, hutang piutang itu adalah kasus perdata ya. Misalnya jika disebabkan oleh ketidakmampuan yang punya hutang tadi dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian misalnya tuh, maka hutang piutang itu yang tidak dibayar itu merupakan perkara perdata yang dapat dilakukan ganti rugi ke pengadilan karena kasus suap prestasi atau cedera janji, karena ya janji nggak ditepati maksudnya. Jadi masuk ke dalam perkara perdata. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Langsung saja ikutin videonya. Dalam hal hutang piutang yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang satu itu sebagai peminjam, yang satu itu yang dipinjamkan. Jadi saat proses utang piutang itu, maka kedua belah pihak ini sudah melakukan sebuah perjanjian yang tertulis hitam di atas putih gitu ya, di atas kertas, untuk kemudian bersifat mengikat kedua belah pihak atau satu sama lain. Nah, apabila misalnya terjadi perjanjian itu dan terjadi keterikatan di antara kedua pihak tadi, maka pihak peminjam kalau misalnya mangkir itu ya bayar utang, maka bisa terjadi konflik. Katanya memang potensi konflik itu harus terjadi, makanya kita biasakan untuk membuat surat perjanjian. Nggak cuma lisan doang gitu, saling percaya nggak apa-apa, tapi ujung-ujung belakangnya nanti nggak enak kalau tanpa ada perjanjian hitam di atas putih ini ya sahabat hukum. Biasanya itu konflik kecil kemudian berubah menjadi besar, bahkan kemudian menjadi konflik saling serang gitu, yang bahaya. Apalagi kemudian sampai ke yang ngasih utang itu kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum, khususnya maunya pidana aja gitu kan. Nah, pelaporan terkait utang piutang ini itu bisa saja terjadi dan memang sering gitu. Tapi utang piutang ini ranahnya memang adalah perdata ya, hukum perdata, yang dimana membuat pihak peminjam itu tidak bisa dengan mudah dipidanakan. Jadi utang piutang ini bisa berubah menjadi pidana, ada syaratnya sahabat hukum ya. Harus ada delik di situ, maksudnya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi kalau memang itu mau dipidanakan ya. Misalnya ada kebohongan atau tipu muslihat di situ, jadi ada delik penipuan, sehingga peminjam itu bisa membuat laporan ke polisi. Yang meminjamkan itu bisa membuat laporan ke polisi tentang tindak pidana penipuan di sini karena ada deliknya. Nah, dasar hukum pidana penipuan ini sudah diatur dalam pasal 378 KUH pidana, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang, itu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu kalau misalnya ada unsur delik penipuan di situ. Kemudian sebelum terjadi utang piutang, pihak yang akan melakukan utang piutang itu wajib melakukan suatu perjanjian yang mengikat. Kemudian dapat saling memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kalau misalnya one prestasi terjadi, ini ada bukti gitu. Kemudian perjanjian di dalam pasal 133 KUH Perdata itu menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu atau orang atau lebih ya, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
Adapun perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar dapat berlaku dan mengikat. Jadi kalaupun misalnya nanti terjadi konflik di kemudian hari, perjanjian itu bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat jika terjadinya suatu permasalahan hukum. Hal ini sudah tertuang di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kemudian yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu, ada objek. Yang keempat suatu sebab yang tidak dilarang atau halal. Jadi perjanjiannya itu harus halal, harus legal gitu. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, utang piutang adalah sebagai bentuk perbuatan pinjam meminjam yang sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1754 yang menjelaskan bahwasanya pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Itulah disebut utang piutang. Akibat dari mangkir membayar utang adalah yang meminjamkan utang itu menderita kerugian. Dari sisi hukum, perikatan adalah peminjaman utang tidak apabila peminjam utang itu tidak memenuhi kewajibannya, maka peminjam telah melakukan wan prestasi atau kelalaian atau kealpaan atau cedera janji. Sehingga sahabat hukum ya, sanksi dari wan prestasi itu adalah harus membayar ganti rugi. Jadi terjadinya pemecahan perjanjian, peralihan risiko, serta membayar perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim. Tuh. Persoalan utang piutang yang sering terjadi saat ini yaitu dilaporkan tuh ya dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, di mana permasalahan tersebut sudah masuk kategori hukum pidana jika terdapat perbuatan dengan niat jahat yang memenuhi unsur pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan atau unsur-unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan. Biasanya dua unsur tindak pidana ini yang paling banyak terjadi ya. Memang ada perbedaan substansi dari tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dengan lalai dalam membayar utang yang merupakan hukum perdata. Namun agar dapat diproses secara pidana, maka harus ditemukan adanya perbuatan dan niat jahat dari peminjam yang dengan sengaja tidak membayar atau mengembalikan utangnya itu misalnya. Tapi kalau misalnya dia fine aja bersedia membayar utangnya, mungkin dalam tempo tertentu menyicil, itu tidak masuk ke dalam unsur penipuan atau penggelapan. Tapi kemudian jika misalnya terjadi kelalaian peminjam atas utangnya murni karena ketidakmampuan ya dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang, maka peminjam utang tidak dapat dipidana dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena memang nggak mampu misalnya kan. Ini sudah dijelaskan di pasal 19 ya sahabat hukum, ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan tidak seorang pun atau putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Sehingga pertanyaan abang tadi ya, dapatkah dipidana jika kemudian mangkir bayar utang itu atau tidak mampu bayar utang? Kalau misalnya disebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan perkara perdata yang dapat dilakukan ganti rugi ke pengadilan karena wan prestasi. Jadi kasusnya perdata, bukan pidana. Kecuali misalnya ada ditemukan perbuatan dan niat jahat dalam tidak membayar hutang, maka peminjam hutang dapat dipidana dengan unsur tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Itu sahabat hukum ya, Bang Saiful Amri, bisa nggak sih
kasus utang piutang itu dibawa ke pidana. Bisa, tapi dengan catatan kalau ada unsur penipuan dan penggelapan. Kalau tidak, misalnya memang dia murni tidak mampu bayar, tidak bisa. Masuknya tetap perdata. Semoga ya video ini menjawab pertanyaan abang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertanya di channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.